Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, untuk di sesi presentasi pada pagi hari ini saya akan bedah buku ya. Di salah satu bab di buku The Seven Habits of Highly Effective People ya. Jadi 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Dan ini ditulis oleh Stephen Covey ya. Nah, untuk di sesi presentasi pada pagi hari ini saya akan membahas tentang prinsip yang pertama ya, atau kebiasaan manusia yang bisa membuat hidupnya lebih baik ya. Jadi prinsip ini adalah prinsip visi pribadi. Jadi di prinsip ini dituliskan oleh penulis ini tentang kebiasaan gimana cara kita merespon atau kita menanggapi suatu hal yang terjadi di kehidupan kita. Jadi untuk kebiasaan ini ada rumus ya. Jadi stimulus ke respon ya. Jadi stimulus ini itu kejadian-kejadian yang biasanya kita hadapi gitu ya. Dan di sini bagaimana respon kita menanggapi tentang kejadian tersebut. Nah, respon kita itu sebagai individu ya, atau sebagai manusia itu kita ada 2 respon. Responnya itu proaktif dan reaktif ya. Nah, di sini kita membahas tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang baik dengan kita membuat hidup kita lebih proaktif, fokus ke proaktif. Jadi dua reaksi ini yang membuat kita itu bisa dilihat apakah kita itu sebagai individu yang proaktif atau yang reaktif. Jadi ini ada rumus di sini ya, ada model di sini. Jadi stimulus ini itu kejadian yang kita hadapi saat itu. Nah, untuk mendapatkan respon itu kita biasanya banyak pilihan ya. Jadi dari kesadaran diri, dari imajinasi, dari kehendak bebas, dan dari suara hati. Nah, di sini itu kita biasanya itu punya 2 pilihan untuk merespon sesuatu, yaitu proaktif dan reaktif. Untuk proaktif itu kita tidak menyalahkan keadaan ya. Jadi untuk proaktif itu kita membuat bagaimana caranya agar situasi tersebut kita menjadikan hal yang baik. Sedangkan reaktif itu kebalikannya. Jadi reaktif itu menyalahkan keadaan atau menyalahkan sesuatu yang sedang terjadi. Contohnya saat banjir ya, mungkin saat banjir di sini di Desa Troso ya, kayak kita di sini di Desa Troso. Untuk orang yang reaktif ya, itu pasti biasanya kita menyalahkan keadaan gitu. Hujannya tidak berhenti-henti sampai 1 minggu, contohnya seperti itu. Dan kadang malah kita menyalahkan orang lain ya. Contohnya kita menyalahkan gimana sih Pak petingginya ini nggak bisa menghadapi banjir yang terjadi di Desa Troso ini. Nah, seperti itu. Itu adalah respon orang yang reaktif. Nah, kita belajar bagaimana caranya kita agar kita bisa merespon sesuatu itu menjadi respon yang proaktif. Ya, jadi contohnya tadi yang seandainya ada hujan di Desa Troso gitu ya. Itu respon kita seperti apa? Respon kita bisa, ini banjir, apa yang harus saya lakukan agar tidak terjadi banjir seperti ini lagi. Nah, seperti itu. Jadi lebih memikirkan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut, tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi. Nah, itu dari di buku ini ya. Ini ada bagian lingkaran ya. Jadi ini contoh lingkaran yang proaktif ya. Jadi proaktif ini tuh ada lingkaran besar ya, lingkaran besar. Jadi lingkaran ini tuh bagaimana caranya kita mempengaruhi lingkungan sekitar ya. Jadi kalau orang yang proaktif itu ada di lingkaran dalam ya. Jadi
dia itu lebih memperbesar pengaruhnya dia, apa yang bisa dia pengaruhi terhadap lingkungan sekitar. Namun orang yang reaktif ini pengaruh di dalam diri dia itu ditekan oleh lingkungan yang ada di luar gitu. Jadi dia tidak bisa membangun imajinasi ya, tidak bisa membangun apa yang kira-kira akan kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk hal yang sedang terjadi, seperti itu. Jadi itu satu prinsip bagaimana kita menjadi manusia yang efektif, yaitu dengan cara kita menjadi proaktif ya, atau proaktivitas gitu. Nah, itu sekian untuk sesi presentasi pada pagi hari ini tentang satu bab ya di buku Seven Habits of Highly Effective People. Yang ini sangat bagus sekali yang bisa kita pelajari. Semoga untuk sesi presentasi hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.